Oke. Halo, apa kabar Soulmate LYS dimanapun Soulmate LYS berada. Kembali lagi di podcast ini di season 4 episode kedua dengan tema Stop Improve, Take a Break juga perlu. Nah, kali ini udah hadir di tengah-tengah kita nih narasumber kita yaitu Kak Hanina Maulida MPSI Psikolog. Halo Kak, apa kabar? Halo, selamat siang, sore, malam yang buat yang nonton YouTube hari ini. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi buat dia juga. Salam kenal semuanya. Halo Kak. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa. Walaupun kita syuting di kondisi bulan Ramadan, tapi semangat harus tetap membara. Dia gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga nih. Oke, sebelum jauh dengan tema kita, aku pengen tahu nih aktivitas yang akhir-akhir ini kakak itu apa aja sih? Oke, aktivitas aku akhir-akhir ini yang pasti karena aku sebagai CEO Speak Up Now ya, jadi memang pasti ada ngurusin Speak Up Now sih lebih tepatnya. Kemudian saat ini juga praktek sebagai psikolog di BWCC Bintaro. Kemudian juga menghadiri offline seperti offline event seperti seminar atau webinar juga online event gitu kan ya. Karena aku memang ya alhamdulillah Allah berikan kesempatan aku untuk jadi anak yang aktif gitu. Alhamdulillah. Sedikit tahu tentang Speak Up No ya. Aku Ya, eh, itu apa aja sih Kak yang ada di sana? oke, Speak Up Now itu adalah sebuah apa namanya educational consultant ya ibaratnya. Jadi kita bisa bilang sebagai konsultasi di bidang ruang edukasi dan konsultasi di bidang psikologi, kemudian di bidang komunikasi dan di bidang pengembangan diri untuk anak dan remaja. Tapi karena kita fokus sasaran utamanya di anak remaja, kita juga butuh support nih dari orang tua, dari orang guru-guru, kemudian dari fasilitator dan konselor. Jadi memang kita fokus terhadap 3 bidang seperti itu. Oh, oke. Menarik juga ya kegiatannya. Oke. Ya, betul. Ah, eh, mungkin berkaitan dengan tema kita kali ini tentang Mhm. self improvement. Nah, sebenarnya self improvement itu apa sih Kak? Oke, menarik ya, karena memang ini kalau misalnya Gea dan teman-teman semua masuk ke toko buku, pasti biasanya buku-buku yang genrenya self improvement ini banyak banget yang baca atau melihat, minimal lihat dulu deh. Karena memang self improvement ini ya dari artinya aja kita udah tahu ya untuk apa namanya improve diri kita. Dalam improve itu persepsinya ada dua gitu kan ya, improve terkait hal positif atau hal negatif. Tapi biasanya bisa kita katakan adalah self improvement itu sebagai kayak bentuk usaha individu untuk mengembangkan potensinya, kemudian ke dalam hal yang positif. Nah, biasanya untuk mengubah kualitas kehidupan sebelumnya. Jadi bisa menjambal lebih baik, kemudian meliputi minatnya, bakatnya, kesadaran dirinya, membangun pola pikirnya, membangun kebiasaan barunya, keterampilan hingga kehidupan dengan tujuan atau goals yang ingin dicapai seperti itu. Gitu, G. Oke, eh, nih itu udah cukup eh, konkret sih ya contoh-contoh dari Mm-mm. eh, improvementnya. Terus kalau misalnya dikaitkan dengan saat ini nih kehidupan Mm-mm. remaja dengan mungkin sekarang banyak yang lebih tahu tentang banyak yang merasa terganggu mental health-nya atau gimana gimana gitu Kak. Oke, jadi sebetulnya gini ya, self improvement itu terkadang membuat
apa sih fungsinya sebetulnya gitu kan ya. Fungsinya itu sebenarnya yang pertama dia ada menumbuhkan keyakinan diri sendiri. Sehingga kalau yang tadi disampaikan Kak Gea, itu mempengaruhi nggak sama mental health-nya. Nah, jadi terkadang dengan adanya ketika orang mempunyai rasa ingin mencari eh aduh ini bisa dikat gak sih? Gue nguap lagi. Kamu bisa dikat kan ya? Bentar, suaranya. Oke. Eh, untuk sekarang kan udah terkenal dengan kayak, ih dikit-dikit, dikit-dikit, aduh aku kena mental health nih gitu-gitu. Eh, nah, Mhm. gimana sih cara mengembangkan si self improvement ini biar kita tuh nggak langsung self diagnosis dengan dan dia gitu. Oke, jadi memang ini menarik ya. Tidak apa ya? Kalau dari jurnal yang aku baca memang ada dua persepsi. Ada yang menganggap self improvement itu jadi negatif, ada yang positif. Tapi sebetulnya selama individu mempunyai rasa curious atau ingin tahu yang tinggi, itu jadi lebih baik untuk mencari tahu untuk pengembangan dirinya sendiri. Contoh, kita lihat dari fungsi-fungsi self improvement. Yang pertama pasti menumbuhkan keyakinan diri individu. Jadi dia dapat membantu individu untuk membangun keyakinan dirinya, untuk mengatasi rasa kurang percaya dirinya dalam melakukan hal baru serta mengatasi tantangannya. Nah, terkadang kalau orang yang udah merasa dirinya kayak nggak puas banget sama dirinya terus gitu ya, ini bisa mengakibatkan yang tadinya nggak percaya diri jadi rendah diri gitu loh. Jadi mungkin yang tadi Kak Gea sampaikan itu lebih ke salah apa ya, eee, kurang tepat orang menangkap apa itu self improvement. Padahal sebetulnya adalah usaha kita untuk mengembangkan potensi kita. Nah, terkadang yang jadi pengecoh adalah ketika kita membandingkan terus-menerus membandingkan, hingga kita nggak punya rasa kepuasan terhadap diri sendiri. Nah, yang kedua itu adalah fungsinya adalah ingin meningkatkan kualitas hidup sama. Pasti individu mau memperbaiki aspek-aspek dalam kehidupannya, tidak muas atau mencapai tidak memuaskan gitu kan ya. Terus misalnya peningkatan karir, memperbaiki hubungan dengan orang lain, memperbaiki kesehatan, pencapaian finansial gitu kan ya. Nah, itulah yang disebut dengan salah satu fungsi self improvement untuk meningkatkan kualitas hidup. Kemudian fungsi yang ketiga adalah menemukan tujuan. Nah, biasanya tujuan hidup ini, individu ini akan lebih jelas nih, oh aku maunya ke A, ke B gitu kan ya. Biar supaya tahu tujuan hidupnya kemana, proses yang dapat dilakukan seperti apa, kayak gitu. Nah, bagaimana cara mengejar impiannya? Nah, biasanya nih yang lagi galau-galau, apalagi kalau misalnya seorang remaja masih belum tahu mau jati dirinya kemana, pasti lagi curious-nya lagi tinggi-tingginya, rasa ingin tahunya lagi tinggi-tingginya, sehingga sibuk untuk mencari improvement, ikut kursus A, ikut kursus B, itu hal yang positif. Tapi ketika yang negatif yang tadi mungkin dia sampaikan adalah ketika kurang menempatkannya. Salah satunya adalah membandingkan terus-terusan sehingga kita membuat diri kita jadi rendah diri, dari efek dari rendah dirinya jadi kita nggak percaya sama kemampuan kita gitu loh. Padahal itu perlu sekedar membaca apa ya, usaha kita dalam mengembangkan potensi yang kita miliki. Seperti itu. Selain itu kan memang ada fungsi yang lain seperti membangun kemampuan dan keterampilan dan memberikan efek positif pada kesehatan mental. Nah, ini berkaitan, jadi misalnya individu akan menjaga kesehatan mentalnya gitu kan ya. Dapat mengatasi dan menghindari stres dan juga depresi serta mungkin gangguan kesehatan mental lainnya dengan bantuan ahli. Jadi kesadaran individu dalam mencari bantuan, contoh misal gini, "Kok aku males banget ya? Kok aku kayaknya bentar-bentar berubah mood-nya." Terus tiba-tiba kita, baca nih sebuah artikel tentang diagnosis misalnya, yang biasanya kalau yang aku bilang, "Kak, aku bipolar deh kayaknya." Nah, padahal tidak seperti yang seperti itu. Nah, teman-teman ketika misalnya sudah punya bahan bacaan banyak, penting sekali butuh bantuan tenaga ahli seperti misalnya psikolog klinis atau psikolog lainnya untuk mengetahui kira-kira aku kenapa secara clinical psychology-nya.
Nah, bukan semata-mata kita beli buku, kita diagnosis sendiri. Bukan, ini hal yang berbeda. Makanya yang terjadi yang tadi mungkin Kak Gaya sampaikan adalah banyak yang sedikit mempengaruhi mental health-nya, salah satunya adalah self diagnosis. Itu memang lagi happening sekali. Salah satu efek dari literasi individu yang cukup tinggi berimpact jadinya kalau aku lihat dari cara membuat kesimpulan, mendiagnosis secara langsung padahal sebetulnya banyak hal yang harus dilakukan. Itulah pentingnya ketika kita membaca sebuah buku atau menonton atau melihat karya orang terkait self improvement itu, kita perlu mengaitkan pada tenaga ahli kita, misalnya seorang tokoh psikolog atau apapun itu. Dan memang penting lagi kita itu mencari sumber-sumber yang reference yang tepat gitu loh, jangan sampai kita yang terjebak seperti itu. Karena aku nih self improvement kita udah sampai mana, terus gimana sih cara cara kita tuh bisa membatasi gimana sih si self improvement itu yang sehat dan kapan sih saatnya kita buat berhenti gitu. Oke, mungkin kita batasan ya, batasan untuk kita tidak untuk kita melakukan self improvement. Yang pertama adalah tidak melihat proses self improvement orang lain. Ingat, kita dilahirkan di bumi ini pasti berbeda-beda. Walaupun misalnya aku sama Kak Gia adalah sama-sama perempuan, tapi pasti taste makan kita berbeda gitu kan ya. Misalnya aku suka pedas atau kita sama-sama suka pedas, tapi pedas aku sama pedasnya kamu kadarnya berbeda. Artinya kita nggak boleh lihat self improvement orang lain. Mungkin kita dengan seperti itu kita akan jadi mengurangi rasa membandingkan diri kita kepada orang lain. Karena ingat, tidak bisa disamakan obsesi kita sama obsesi orang lain. Jangan-jangan ketika kita sibuk membandingkan diri kita, itu dapat mengakibatkan kita obsesi atau kita jadi stres berlebihan melihat proses orang lain. Ada yang kita jadi ngerasa kurang puas mulu, ngerasa jadi dia jadi musuh kita, padahal dia nggak merasa nggak saingan kita. Itu penting banget. Yang kedua adalah melakukan riset. Ini yang tadi aku di awal udah sampaikan. Ini kita harus pilih sumber yang dipercaya. Siapa yang jadi acuan melaksanakan self improvement itu siapa. Terus kemudian sumber yang menjadi acuan ini harus bersifat kalau sebaiknya saintifik. Karena kan kalau saintifik resource-nya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kita harus realistis juga. Jadi memang harus cek and reset gitu ya. Yang ketiga adalah perhatikan setiap langkah kita dalam melakukan self improvement. Jadi penting nih kita dalam memperbaiki setiap langkah perubahan dalam masa self improvement yang dapat menjadi evaluasi kita. Apalagi kita merasa langkah yang kita lakukan misalnya kurang sesuai. Terus habis itu kita dapat disarankan untuk cari individu lain atau buku lain atau referensi lain untuk mengenai self improvement kita. Misalnya datangkan ahli seperti psikolog atau motivator untuk diskusi lebih awal yang akan dilakukan dan tahu keterbatasan yang dimiliki untuk melakukan self improvement. Karena ini penting supaya kita bisa paham dan tidak terjebak gitu lah. Seperti itu. Oke, berarti kalau misalnya kayak gitu bisa dibilang penting ya buat kita break dari apapun ambisi kita, dari mau pengen improve improve itu ya. Oke, ya karena take a break itu sendiri kan sebetulnya ibaratnya gini, kalau misalnya gini kan lagi happening banget ya kata-kata take a break ya. Jadi sebuah apa ya? Ibaratnya kayak waktu yang diambil untuk beristirahat sejenak dari aktivitas yang dijalani atau mengambil waktu liburan untuk merelaksasikan pikiran kita dan pekerjaan kita. Sehingga kita dengan take a break itu menjaga diri kita untuk stamina kita terjaga, kemudian dapat melaksanakan aktivitas dan mulai produktif lagi, dan kita juga perlu mempelajari tubuh kita nih maunya seperti apa. Jangan sampai kita tuh terlalu kehausan, kayak misalnya gini, orang dehidrasi kan pengennya minum terus ya ibaratnya. Ya itu bagus dong kita minum terus, tapi jangan sampai kita lupa rasa haus tuh gimana. Nah, ini pentingnya take a break itu. Jangan sampai kita udah mana terus membandingkan diri kita pada orang lain, terus kita nggak selesai-selesai sama diri kita. So, rilekskan diri kamu. Karena sebetulnya pada dasarnya manusia ini, aku sangat yakin, kalau di Islam itu kan Allah itu manusia adalah makhluk di surat At-Tin itu kan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim gitu ya.
sesungguhnya Allah itu sudah menciptakan manusia dengan bentuk sebaik-baiknya. Jadi bagaimana kita bisa improve diri kita sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai kita jadi menjadikan diri kita seperti orang lain. Contoh gini, aku dulu pernah nih, apalagi ini terjadi misalnya di remaja ya. Ih, lagi gandrong nih K-pop gitu ya. Atau jangan K-pop deh, nanti aku dibully nih sama fansnya. Jadi misalnya kayak dulu aku pas remaja, aku kejar banget seorang role model aku namanya Tina Talisa. Beliau adalah news anchor TV One pada saat aku SMP. Saat ini menjadi staf khusus menteri kan. Nah kemudian aku ketika melihat, oh aku harus jadi Tina Talisa, aku jadi harus Tina Talisa. Apalagi remaja itu lagi identity versus role confusion. Dia lagi cari identitas diri. Nah hal yang seperti itu akhirnya membuat aku jadi kayak, oh Tina Talisa bajunya seperti ini, aku beli yang seperti ini. Oh Tina Talisa cara ngomongnya seperti ini, karena aku pengen banget kayak dia. Aku baca bukunya, aku baca artikel tentang dia, aku cari ini, cari itu, cari ini, tapi ternyata nggak fit sama aku karena ternyata karakter aku tidak sepenuhnya seperti Tina Talisa. Karena aku menjadi yang seperti diri aku sendiri. Nah, itulah penting. Nah, kapan kita dapat insight itu ketika kita lagi take a break. Aku sampai gini, kok aku capek banget ya setiap idola aku ke sini, aku ikut. Idola aku syuting sih, aku ikut capek banget gitu. Akhirnya ngerasa, oh kayaknya aku harus istirahat. Terus aku lama-lama mikir, oh diri aku tuh harusnya seperti apa sih? Nah, dari hal yang kita miliki, hal yang kita inginkan, obsesi kita itu kita bisa melahirkan siapa diri kita sendiri. Jadi karena itu yang pertama dapat mengurangi stres kita, dapat memulihkan kesehatan mental dan fisik kita, dapat membuka pikiran kita lebih open minded, lebih jernih, dapat meningkatkan produktivitas kita, terus meningkatkan kesejahteraan mental kita, membantu kita mencegah kita kehausan atau kelelahan banget, memperkuat hubungan kita dengan lingkungan, membantu kesehatan emosional kita dan bermanfaat bagi kesehatan fisik kita juga tentunya. Seperti itu. Eh, ada nggak sih perasaan yang akan muncul ketika kita akhirnya sadar nih, oh aku butuh istirahat nih. Itu kan kadang-kadang malah malah itu aku sendiri nih ya. Aku lagi ambisius untuk sesuatu. Bener kayak kayak kata Kak Anina tadi, mengejar sesuatu yang sampai sampai akhirnya ngikutin idola kita gitu. Nah, gimana sih caranya untuk paham sama diri kita yang kayak aku butuh istirahat nih. Akhirnya nggak sampai akhirnya buat nyerah terus akhirnya udahlah tinggalin semuanya gitu. Apakah ada sinyal-sinyal tertentu akan kita Oke. rasakan? Itu artinya ketika kamu merasakan diri kamu tidak ada perubahan atau justru perubahan itu menjadi kan diri kamu jadi orang lain sehingga membuat rasa kita tidak nyaman, tidak tidak merasa kayak ini bukan aku banget gitu kan ya. Kemudian itu udah jadi sinyal sih. Jadi sinyal kita kayak perlu kita evaluasi. Jadi kalau menurut aku, aduh ya, terlalu seru nguap, sumpah. Kalau puasa tuh nguap gak bisa ditahan ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah maaf ya. Untung Betul. ini tapping, bukan bukan live langsung. Oke, nanti di-cut aja ya. Oke. Disambung-sambung ya. Oke, baik, balik lagi. Jadi ketika sinyal tubuh kita atau diri kita ngerasa, kok aku jadi diri orang lain ya, kok aku ngerasa lelah banget ya, kok aku malah jadi nggak dapet impact positifnya ya. Nah itu jadi sinyal-sinyal tersendiri untuk kita take a break. Kalau memang teman-teman membutuhkan tenaga ahli untuk konseling terlebih dahulu, ya monggo itu take your time gitu loh. Atau teman-teman udah tahu nih rasanya kayak aku butuh me time deh. Kayak aku tuh butuh jalan-jalan dulu deh. Nah, karena balik lagi, sebetulnya cara take a break yang dimaksud itu banyak. Sebetulnya ada gerakan sederhana. Contohnya misalnya kita berdiri terus menggoyangkan lengan dan kaki kita serta beberapa lompatan misalnya sampai until 30 detik sampai 1 menit. Kemudian itu supaya tujuannya melepaskan ketegangan diri kita. Yang kedua misalnya dengan kita mengatur nafas, misalnya teknik 478 itu banyak banget di YouTube ya. Terus kemudian butterfly hug kayak gitu itu teknik relaksasinya ada. Kemudian misalnya latihan perhatian penuh. Jadi kayak misalnya mengenakan kita misalnya pilih aktivitas sehari-hari yang seperti mengenakan sepatu, mengenakan baju, membuat kopi atau teh. Nah, itu kita harus perhatikan secara oh kalau aku membuat teh tuh seperti ini ya. Jadi kayak nge-distract sedikit gitu lah. Nah, itu supaya apa? Teknik sederhana ini dapat meriset kesegaran mental kita.
gitu. Itu hal yang aku baca di jurnal. Kemudian kita bisa melakukan berpikir, kenapa ya aku begini, kenapa ya aku seperti ini. Nah, sebagai evaluasi kita. Terus kemudian ini penting, journaling, journaling rasa syukur. Jangan sampai kita jadi makhluk yang tidak bersyukur atas segala nikmatnya. Nah, ini penting banget untuk setiap progres, setiap pencapaian kita rasa syukuri. Kemudian terhubung dengan orang lain atau connecting each other gitu ya. Khususnya apa lingkungan orang-orang yang positif supaya teman-teman dapat support system yang positif juga dan memberikan ketenangan emosional seperti itu. Kemudian kalau memang teknologi kan sekarang YouTube banyak ini banyak, terus kita misalnya Instagram kita lebih sering cari explore self improvement, pasti itu akan muncul mulu tuh di explore kita. Nah, kalau bisa di postpone dulu Instagramnya atau sosial medianya supaya kita bisa nenangin waktu, karena terkadang toksiknya itu jadi dari sosmed, dari pencapaian orang lain, apalagi kalau kita belum bisa mengendalikan diri kita sendiri gitu kan ya, jadinya habis energi juga. Kemudian kalau bisa misalnya teman-teman punya lebih uang, ya mending habiskan waktu di alam. Misalnya sekarang kan ada tuh ke curug gitu kan ya, yang sederhana aja gitu loh, atau mandi di air terjun, atau ke gunung. Nah itu supaya teman-teman bisa refresh, kalau bisa ke tempat yang nggak ada sinyal, supaya nggak sibuk kayak kepo, si ini gimana ya pencapaiannya seperti apa ya, nah seperti itu. Nah, orang yang menganggap itu adalah sinyal, itu adalah hal positif, dia akan mampu memanage-nya, tapi terkadang kita jadikan treat buat kita sendiri, yang dibuat oleh diri kita sendiri gitu kan ya. Terus kemudian kalau misalnya teman-teman suka musik, dengerin musik kayak gitu kan ya. Menemani waktu istirahat sejenak. Kalau misalnya yang muslim mungkin dengan membaca Al-Qur'an seperti itu. Atau kalau lagi kerja, cari waktu cuti. Lah udah jalan-jalan misalnya gitu. Atau Kak, cuti aku mau tidur aja di rumah. Ya sudah gitu. Makanya penting banget nih cuti jangan diganggu. Cuma budaya kita kan masih aja ya disenggol-senggol. Terus tidur gitu kan 30 menit atau meluangkan waktu dengan keluarga, piknik atau menjadwalkan ke rumah orang tua atau mendekatkan diri dengan komunitas yang positif. Seperti itu. Oke, tadi agak kesenggol sama hal-hal yang toksik nih. Nah, oke. Jadi terkadang justru lingkungan kita sendiri, misalnya keluarga inti kita sendiri mungkin ya, yang sering nyenggol-nyenggol yang mungkin jadi toksik ke kita ini sendiri ya. Nah, gimana sih caranya buat ngasih pengertian sebenarnya? Kasih pengertian gimana kalau aku tuh butuh ini loh. Ya udah, aku nggak bisa dipaksain seperti ini loh, kayak gitu-gitu. Oke. Itu bagaimana kita bisa menyampaikan itu. Nah, kita perlu lihat nih karakteristik dari orang yang komplain sama diri kita. Misalnya adalah ibu kita. Kadang kan orang tua tuh gini ya, kamu kayak dia dong, membandingkan gitu kan. Sehingga oh ya udah deh, daripada aku diomelin mulu gitu kan ya, udah capek banget gitu, ya udah deh aku coba cari tahu si A tuh gimana sih, sampai dia belajarnya tuh gimana sih kayak gitu kan ya. Nah, itu penting banget. Nah, jadi ketika teman-teman merasa seperti itu, ya udah, si A orangnya begini, yang dia lakukan adalah seperti ini. Diadaptasikan dengan kehidupan kita. Itu yang penting adalah adaptasi. Yang terkadang kita lupa tuh adaptasi. Sehingga kalau kita tidak adaptasikan terhadap diri kita, terus kita ngikutin caranya dia, belum tentu sama gitu loh. Misalnya banyak banget orang yang pengen, aduh pengen banget jadi kayak Nagita Slavina atau Raffi Ahmad. Hey, tapi kalian sanggup gak tuh mengikuti jadwalnya dari IM to PM-nya dia, dari yang padat sekali, dan itu nggak mungkin gitu loh, maksudnya berbeda orang, beda karakteristik gitu. Jadi memang penting sekali untuk setting boundaries dulu. Itu penting banget, setting boundaries diri kita. Yang kedua adalah menyampaikan secara asertif kepada orang yang bersangkutan. Ma, aku udah lihat kok dia memang bagus banget. Aku tahu cara-caranya dia. Misalnya dia harus bangun pagi dulu, kemudian dia baca buku, baca bukunya tentang dunia komunikasi. Tapi aku lebih suka buku psikologi, Ma. Jadi aku mengganti, mereplacement yang dia baca dengan buku yang aku suka sesuai minat aku gitu. Intinya bagaimana kita mau komunikasikan, jangan sampai kita emosi dulu baru ngomong gitu kan, itu yang sering terjadi. Jadi merusak hubungan. Nah, setelah itu baru kita adaptation. Setelah adaptation kita journaling, kita bikin journaling tuh evaluasi pencapaian juga, evaluasi rasa syukur juga. Nah, seperti itu. Supaya apa? Kita bisa tahu tanda-tanda, tadi balik lagi, jangan sampai tanda-tanda yang kita harus take a break itu kelihatan. Misalnya tadi yang kelelahan terus menerus, gelisah, merasa jadi kurang puas, kurang fokus kan, jadi kayak maunya fokus ke orang lain atau sulit mengingat informasi, atau
apatis, jadi cenderung kita jadi udah deh gue apatis aja deh sama keadaan, sampai akhirnya motivasinya berkurang, jadi nggak, padahal yang tadinya tinggi banget mau belajar, terus akhirnya dia merasa dirinya terganggu sampai akhirnya dia mau yaudah dia nggak peduli banget sama keadaan, lalu jadi apatis, itu kan jadi bikin motivasi berkurang ya, kemudian jadi makan nggak sehat, sampai penyakit yang bermunculan, sakit kepala, sakit perut, sampai terkadang klien aku itu ada yang sampai sibuk membandingkan dirinya sampai sama orang lain, sampai dia GERD tuh, mahnya kambuh gitu kan, itu artinya kan sampai akhirnya dia sampai psikosomatis, ketakutan kalau misalnya temennya ini sudah sampai tahap A gitu, dianya belum sampai tahap sana gitu. Itu kan mengganggu diri kita seperti itu. Jadi memang kita perlu merencanakan perubahan diri kita atau perubahan yang kita mau sesuai ambisi kita dengan baik, tapi kita tahu batas boundaries kita sampai mana dan tetap jadi diri sendiri. Itu yang penting. Jadi diri sendiri itu penting ya. Yes, betul. Jadi tadi kita udah ngomongin tentang gimana caranya mengindikasi pastinya sinyalnya. Kemudian gimana sih cara menemukan keseimbangan antara self improvement dengan mengambil waktu istirahat tadi. Contohnya maksudnya gimana tuh? Jadi kayak uh, keseimbangan antara self improve, terus kita akhirnya oke, ngambil jeda nih, perlu ngambil jeda biar Itu yang tadi aku udah si sampaikan. Itu yang sebetulnya tadi udah aku sampaikan, berarti kalau misalnya kita muncul rasa lelah terus-menerus, gelisah, kemudian jadi kurang fokus, apatis sama keadaan, makanan jadi tidak sehat, tidak teratur, penyakitnya bermunculan sampai GERD mungkin atau sakit kepala. Nah, itu segera lakukan take a break bahasa anak zaman anak-anak sekarang, atau kalau bisa konsultasikan kepada orang yang kamu percaya. Misalnya sama apa namanya, misalnya konsultasi dengan psikolog, atau misalnya sama motivator, atau sama teman gitu kan ya, itu silakan saja apa namanya, lakukan, karena jangan sampai kita jadi terbelenggu gitu lah sama rasa yang ambisi kita yang ternyata jadi menempatkan diri kita jadi negatif gitu. oke, cukup menjawab sih semuanya. Jadi untuk itu berarti eh, dalam sela-sela apa yang sudah kita lakukan penting banget buat self improvement, tapi juga kita harus memperhatikan apa yang kita butuhkan dan juga ambil jeda ya istilahnya take a break untuk kita mengevaluasi apa yang kita capai, apa yang sudah kita capai dan juga apa sih yang pengen diimprove lagi, mungkin seperti itu ya. Oke, aku mau minta closing statement nih dari Kanina buat obrolan. Oke. Oke, sebetulnya proses buat teman-teman khususnya para remaja yang lagi mencari identitas diri gitu kan ya, memang penting sekali buat kita semua untuk mempelajari diri kita tuh seperti apa, terus apa yang harus kita lakukan untuk kebaikan diri kita, kemampuannya dan mencapai goals-goals kita. Itu hal yang positif. Tapi jangan lupa kita memikirkan kita boleh belajar dari orang lain, sumber lain atau hal lain gitu kan ya. Tapi ingat, kamu harus tetap menjadi diri kamu sendiri karena you are designer for yourself. Kamu adalah desainer untuk diri kamu sendiri. Jangan jadikan diri kamu seperti orang lain. Kamu harus punya ciri khas sendiri. Karena kalau misalnya kita tidak bisa mengendalikan diri kita, yang akhirnya capek adalah diri kita sendiri. Jangan sampai kita kelelahan sampai mementingkan kepentingan ego kita untuk menjadikan diri kita jadi orang lain. Jadi, so please you are designer for yourself. Jadi kamu adalah desainer untuk diri kamu sendiri and do your best. Karena pada sesungguhnya Allah menciptakan setiap individu dengan bentuk sebaik-baiknya. Seperti itu. Terima kasih. Menarik banget nih, harus semakin sadar sama diri kita sendiri ya, yang pasti yang Yes, penting. betul. Oke, Kak, terima kasih banyak nih untuk Anina Maulida yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran di setiap aktivitasnya ya, Kak. Amin, 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 amin.
Dan untuk Salman LS yang mendengarkan podcast ini, bisa didengarkan melalui YouTube dan Spotify Love Yourself Indonesia dan update-update konten Love Yourself Indonesia di Instagram. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih Gea, terima kasih teman-teman. Terima kasih, Kak.